Bisakah kamu membayangkan bahwa di salah satu negara paling maju di dunia, ada sebuah tempat di mana orang berdoa, bekerja, dan bahkan tinggal di ruang yang menyerupai gua, sebuah kota dengan lapangan golf tanpa satu helai rumput pun. Namun tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warganya. Inilah kenyataan unik dari sebuah kota yang luar biasa. Hari ini, saya akan mengajak kamu turun jauh ke bawah permukaan tanah untuk mengenal Coober Pedy di Australia. Kota tersembunyi ini berada di pedalaman Australia Selatan. Sekitar 850 km di utara Adelaide, wilayah ini dipenuhi hamparan tanah kering, perbukitan gersang, dan langit terbuka yang seolah tidak berujung. Saat musim panas tiba, suhu udara seringkali melampaui 50 derajat Celcius. Siang hari terasa sangat menyengat, sementara malam bisa menjadi sangat dingin. Kondisi ekstrem ini memaksa penduduknya mencari cara unik agar bisa bertahan hidup. Lalu apa solusi yang mereka pilih? Mereka memutuskan untuk hidup di bawah tanah. Kota ini dihuni oleh sekitar 3.000 orang. Coober Pedy tampak mencolok bukan hanya karena lanskap bukit pasirnya, tetapi juga karena pipa-pipa putih yang menjulang dari tanah. Pipa ini sebenarnya adalah ventilasi udara untuk rumah bawah tanah yang dikenal sebagai dugout. Ventilasi ini menjaga sirkulasi udara agar tetap lancar, sehingga kehidupan di bawah tanah terasa lebih nyaman dan terlindung dari panas ekstrem yang membuat gurun terasa seperti tungku. Mungkin kamu bertanya-tanya mengapa seseorang memilih tinggal di bawah tanah. Jawabannya berawal dari masa setelah Perang Dunia Pertama. Para tentara yang kembali dari perang, banyak yang memiliki pengalaman sebagai penambang dan sudah terbiasa dengan kondisi keras. Mereka datang ke Coober Pedy dan menggunakan keterampilan militer serta pertambangan untuk menggali rumah di bawah tanah, guna melindungi diri dari suhu gurun yang kejam. Dari situlah sebuah kota bawah tanah mulai terbentuk. Sekarang muncul pertanyaan menarik. Apakah kehidupan bawah tanah bisa menjadi solusi bagi tantangan perubahan iklim di tempat lain? Dan jika iya, mengapa konsep ini belum diterapkan secara luas? Sebelum kita membahasnya, tuliskan komentar nomor 2 agar saya tahu kamu masih mengikuti cerita ini. Ada beberapa alasan mengapa membangun dugout di Coober Pedy sangat masuk akal. Salah satunya adalah jenis batuannya. Batu di sini sangat lunak, bahkan bisa digores dengan pisau kecil atau kuku jari. Menurut Barry Lewis yang bekerja di Pusat Informasi Wisata setempat, rumah-rumah digali setidaknya sedalam 4 meter untuk mencegah longsor dan menjaga kekuatan struktur. Selain terlindung dari panas gurun, para penghuni juga menikmati gaya hidup yang lebih hemat dan berkelanjutan berkat penggunaan energi surya dan angin. Coober Pedy menghasilkan seluruh listriknya sendiri, dengan sekitar 70% berasal dari tenaga angin dan matahari. Namun tetap saja, mendinginkan rumah di permukaan tanah saat suhu mencapai 50 derajat akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Jason Wright, seorang warga lokal yang mengelola Ribas, menjelaskan bahwa tinggal di atas tanah berarti mengeluarkan uang dalam jumlah luar biasa besar untuk pendinginan dan pemanasan. Biaya penggunaan pendingin udara dalam kondisi ekstrem seperti itu tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Perbedaan harga rumah sangat mencolok. Rumah bawah tanah dengan 3 kamar tidur di Coober Pedy rata-rata berharga sekitar $30.000 Australia. Bandingkan dengan Adelaide, di mana rumah serupa bisa bernilai lebih dari $600.000 Australia. Artinya, biaya perumahan bisa berkurang hingga 95%. Ada juga keuntungan lain yang jarang terpikirkan. Serangga hampir tidak pernah masuk ke rumah bawah tanah yang sejuk dan gelap. Saat kamu mendekati pintu, lalat yang berterbangan di luar tiba-tiba menghilang. Lingkungan gelap dan dingin memang tidak disukai serangga. Privasi di sini juga sangat tinggi. Tidak ada tetangga yang bisa mengintip ke dalam rumah, karena tidak ada jendela tradisional yang saling berhadapan. Selain itu, rumah bawah tanah melindungi penghuninya dari kebisingan dan polusi cahaya. Ketika gempa terjadi, struktur batu justru memberikan perlindungan tambahan. Rumah-rumah ini sangat stabil karena menyatu langsung dengan batuan padat. Pada tahun 60-an dan 70-an, warga memperluas rumah mereka dengan cara yang sama, seperti menggali tambang opal, menggunakan bahan peledak dan alat sederhana. Sekarang,
Mesin industri mampu menggali hingga 6 meter kubik batu per jam. Sehingga sebuah rumah besar bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Bahkan untuk perluasan kecil, cukup dengan alat sederhana untuk mengikis batu lunak. Pernah ada seseorang menemukan batu permata besar menonjol dari dinding kamar mandinya. Sebuah hotel lokal bahkan menemukan opal senilai 1,5 juta dolar Australia saat membangun tambahan ruangan. Jika kamu diberi kesempatan tinggal di rumah yang dipahat langsung dari batu, sejuk, sunyi, dan bebas hama, apakah kamu mau mencobanya? Tulis komentar nomor 3 jika kamu tertarik. Dan jangan lupa mendukung kami dengan menyukai serta membagikan video ini. Tinggal di tengah gurun menghadirkan satu masalah besar yang tidak bisa diatasi hanya dengan arsitektur bawah tanah, yaitu air di Coober Pedy. Setiap tetes air sangat berharga. Kota ini bergantung pada Great Artesian Basin, salah satu sumber air bawah tanah terbesar di dunia. Air dialirkan ke rumah-rumah melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 25 km dari reservoir bawah tanah tersebut. Namun air ini tidak bisa langsung digunakan. Setelah diambil, air harus melalui proses desalinasi dan pengolahan agar layak minum, yang membuat biayanya semakin tinggi. Akibatnya, harga air di sini termasuk yang termahal di seluruh Australia Selatan. Masalah pipa tua dan kebocoran air semakin memperparah keadaan. Dan karena tidak ada subsidi pemerintah, seluruh biaya ditanggung oleh warga. Kondisi ini sangat memengaruhi gaya hidup. Penghematan air menjadi hal yang sangat serius. Tidak ada pemborosan, tidak ada penggunaan sembarangan. Setiap tetes diperhitungkan. Rumah bawah tanah membantu mengurangi kebutuhan pendinginan, sehingga menghemat air yang biasanya digunakan untuk sistem pendingin atau taman di permukaan. Hampir tidak ada tanaman di sekitar Coober Pedy. Tanaman yang bertahan hidup adalah jenis yang mampu menggunakan air seminimal mungkin. Di lingkungan seperti ini, setiap rumah bawah tanah dan setiap tetes air adalah harta berharga. Inilah realitas sehari-hari yang dijalani warga Coober Pedy. Jika kamu merasakan ketangguhan mereka, tinggalkan komentar amin sebagai doa untuk kedamaian dan keberkahan bagi orang-orang sederhana yang hidup di gurun keras ini. Meski demam opal sudah mereda, Coober Pedy tetap berkembang sebagai komunitas multikultural. Warga dari 45 negara berbeda tinggal di kota bawah tanah ini. Dunia bawah tanahnya tidak hanya terdiri dari rumah, tetapi juga lorong-lorong yang menghubungkan bar, hotel, restoran, galeri seni, toko, dan tentu saja tempat ibadah dari berbagai agama. Bangunan keagamaan di bawah tanah sangat menarik karena menunjukkan bagaimana masyarakat menyesuaikan ruang suci mereka dengan lingkungan ekstrem. Salah satu yang tertua adalah Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus yang digali pada tahun 1967. Ini bukan ruangan sempit seperti gua, melainkan gereja yang layak dengan dinding batu pasir. Desain sederhana namun anggun, serta suasana tenang yang memberi kenyamanan rohani sekaligus perlindungan dari panas. Jika ingin melihat arsitektur bawah tanah yang paling mengesankan, kunjungilah Gereja Ortodoks Serbia yang dibangun pada tahun 1993. Seluruh bangunan dipahat langsung dari batu dan memiliki 3 ruang utama dengan ketinggian berbeda, altar tradisional, serta ikon religius yang diterangi pencahayaan khusus sehingga menonjolkan detail dinding batu pasir. Akustiknya luar biasa dan menciptakan suasana hampir terasa magis saat ibadah berlangsung. Gereja Anglikan juga menawarkan contoh lain dari tempat ibadah bawah tanah dengan dekorasi yang lebih sederhana, menciptakan ruang yang hangat untuk doa dan perenungan. Terakhir, ada gereja Lutheran dengan kapel yang sejuk dan damai. Tempat ibadah serta pertemuan komunitas diadakan secara rutin. Yang paling mengesankan dari gereja ini adalah pesan yang mereka sampaikan. Tinggal di bawah tanah tidak berarti mengorbankan kehidupan sosial atau spiritual. Semua tempat ini dirancang dengan penuh perhatian dan bersifat permanen, melayani umatnya sama baiknya seperti gereja di permukaan tanah, dengan bonus kenyamanan alami dari iklim bawah tanah. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi di Coober Pedy adalah Umuna Opal Mine and Museum yang sangat menarik. Tempat ini membawa konsep ruang bawah tanah ke tingkat yang benar-benar berbeda. Ini bukan sekadar museum yang kebetulan berada di bawah tanah, melainkan museum yang menjadikan lokasinya
sebagai bagian utama dari pengalaman pengunjung. Museum ini berada di bekas tambang opal dan mengajak pengunjung menyusuri terowongan asli tempat para penambang dahulu mencari opal. Kamu benar-benar berjalan di dalam sejarah, mengikuti jalur yang digali oleh para pencari opal puluhan tahun lalu. Di dalamnya, terdapat penjelasan lengkap tentang proses terbentuknya opal yang memakan waktu jutaan tahun, perkembangan teknik penambangan dari alat sederhana hingga mesin modern, serta kisah para penambang awal yang bertaruh nyawa di tengah panas gurun demi mengubah nasib mereka. Pengalaman ini juga mencakup replika rumah bawah tanah yang memperlihatkan bagaimana para penambang dulu hidup, koleksi opal dari bentuk mentah hingga menjadi perhiasan, serta fosil yang menceritakan masa ketika wilayah gurun ini dulunya adalah laut purba. Museum ini juga memiliki toko yang menjual perhiasan eksklusif, serta opal mentah dan opal potong, memberi kesempatan bagi pengunjung untuk membawa pulang bagian asli dari Coober Pedy. Namun pengalaman bawah tanah tidak berhenti di Umona. Underground Books beroperasi di dalam lubang tambang yang telah diubah menjadi toko buku, menciptakan salah satu pengalaman berbelanja paling unik di dunia. Underground Art Gallery menampilkan seni dan kerajinan aborigin lokal, termasuk didgeridoo dan lukisan titik tradisional. Semuanya dipamerkan dalam suasana sejuk yang secara alami tercipta di bawah tanah. Bagi yang ingin merasakan pengalaman langsung, pengunjung dapat mengenakan helm keselamatan dan mengikuti tur ke tambang yang masih aktif untuk mempelajari penambangan opal secara langsung. Di Old Timers Mine, pengunjung bisa melihat demonstrasi mesin dan mencoba noodling, yaitu mencari sisa-sisa opal dengan menyaring tanah dan batu buangan. Hal paling menarik adalah kamu boleh menyimpan opal apapun yang berhasil ditemukan selama proses tersebut. Jika kita membahas daya tarik unik dan cara Coober Pedy menyesuaikan aktivitas normal dengan kondisi gurun, maka lapangan golf wajib disebut. Tempat ini sering dianggap sebagai salah satu lapangan golf paling aneh di dunia. Jika kamu terbiasa dengan rumput hijau yang rapi, bersiaplah melihat sesuatu yang sangat berbeda. Lapangan golf Coober Pedy tidak memiliki satu helai rumput pun. Para pemain harus membawa alas rumput sintetis sendiri untuk memukul bola dari tee. Selebihnya, lapangan ini hanya terdiri dari batu, pasir, dan debu, menciptakan pengalaman bermain golf yang benar-benar tidak ada bandingannya. Aturan bermain golf di sini juga disesuaikan dengan lingkungan gurun yang ekstrem. Pertandingan biasanya dilakukan pada malam hari di bawah cahaya bintang, menggunakan bola bercahaya agar terlihat jelas. Pada musim panas, suhu siang hari terlalu berbahaya untuk aktivitas luar ruangan, sehingga golf malam hari menjadi kebutuhan, bukan sekadar hiburan. Lapangan ini terus menghadapi kondisi alam yang keras, seperti angin kencang yang memengaruhi arah bola, tanah yang sangat kering dan keras, serta badai debu yang bisa mengubah permukaan lapangan. Semua ini membuat permainan jauh lebih menantang dibandingkan golf biasa dan memaksa pemain untuk menyesuaikan strategi mereka. Yang membuat lapangan ini semakin menarik adalah filosofi hidup yang diwakilinya. Alih-alih memaksakan lanskap hijau yang boros air di tengah gurun, warga Coober Pedy menyesuaikan aktivitas rekreasi mereka dengan alam. Ini adalah contoh sempurna hiburan berkelanjutan yang bekerja selaras dengan lingkungan. Industri perhotelan di Coober Pedy sepenuhnya mengadopsi gaya hidup bawah tanah, menciptakan pilihan penginapan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Selain dua supermarket yang masih berada di permukaan, hampir seluruh aktivitas komersial di kota ini berlangsung di bawah tanah. Desert Cave Hotel mengklaim memiliki satu-satunya bar dan ruang permainan bawah tanah di dunia. Setelah ditelusuri, klaim ini tampaknya benar. Hotel ini menawarkan fasilitas lengkap seperti penginapan berkualitas pada umumnya, dengan keunggulan tambahan berupa suhu alami yang stabil dan pengalaman tidur di bawah tanah. Untuk pengalaman yang lebih sederhana dan unik, Ribas Underground Campground menawarkan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ini adalah satu-satunya tempat perkemahan bawah tanah di dunia yang berada di bekas tambang. Tenda-tenda kecil disusun di dalam ruang bawah tanah, lengkap dengan kursi dan akses ke ruang televisi bersama. Ribas juga menyediakan tur tambang opal, sehingga tamu dapat menggabungkan pengalaman menginap dengan pembelajaran tentang industri utama kota ini. Bagi mereka yang mencari pengalaman paling nyentrik, rumah bawah tanah milik Crocodile Harry menawarkan kisah tokoh paling berwarna yang pernah tinggal di Coober Pedy. Harry,
seorang pemburu buaya, meninggal pada tahun 2006. Tetapi rumahnya tetap dibuka untuk umum. Ruangan ini dipenuhi seni dinding yang aneh dan benda-benda acak, termasuk buaya palsu dan patung perempuan berukuran besar. Tempat ini adalah perpaduan antara museum dan instalasi. Seni yang benar-benar unik. Semua pilihan ini menunjukkan bahwa kehidupan bawah tanah di Coober Pedy bukan hanya soal bertahan hidup atau menghemat biaya. Ini telah berkembang menjadi gaya hidup dengan pengalaman yang tidak mungkin ditemukan di kota biasa. Nama Coober Pedy sendiri menyimpan cerita tentang pertemuan budaya yang membentuk kota ini. Nama tersebut berasal dari ungkapan aborigin Kupa Piti yang berarti lubang orang kulit putih. Ungkapan ini digunakan oleh penduduk asli untuk menggambarkan para penambang yang menggali tanah demi mencari opal. Lubang-lubang inilah yang kini menjadi ciri khas wilayah ini. Dengan ribuan galian tersebar di lanskap sekitarnya, seperti permukaan bulan, lanskap gurun yang tidak biasa ini juga menarik perhatian para pembuat film dari seluruh dunia. Penampilannya yang keras dan hampir terasa asing sangat cocok untuk cerita futuristik dan distopia. Beberapa film terkenal yang mengambil lokasi di sini antara lain Mad Max Beyond Thunderdome dan Red Planet, serta produksi fiksi ilmiah lainnya. Para sutradara tertarik karena wilayah ini tampak seperti dunia lain tanpa perlu efek khusus mahal. Gurun di sekitar Coober Pedy dengan tanah merah, bukit buatan dari limbah tambang, kawah, dan tanah yang digali, menciptakan kesan seolah kamu sedang berjalan di planet Mars. Ini bukan hanya lokasi syuting yang praktis, tetapi lanskap unik yang mampu mewakili dunia asing secara meyakinkan. Hal ini menjadikan Coober Pedy tujuan menarik bagi wisatawan dan kru film yang mencari pengalaman yang tidak biasa. Kisah Coober Pedy dimulai pada tahun 1915, ketika seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Willie Hutchison membuat penemuan yang mengubah nasib seluruh wilayah. Ia menemani ayahnya dan dua orang lainnya dalam perjalanan mencari emas di Australia bagian selatan. Setelah berhari-hari tanpa hasil, pada tanggal 1 Februari, Willie melanggar pesan ayahnya dan berjalan menjauh dari perkemahan untuk mencari air. Hingga tersesat. Saat malam tiba, kekhawatiran pun muncul. Namun beberapa jam kemudian, Willie kembali dalam keadaan lelah, tetapi tersenyum. Di dalam sakunya, ia membawa opal, batu mulia yang terbentuk jutaan tahun lalu dan pernah dihargai oleh para penguasa kuno. Ia juga menemukan sumber air tawar, sesuatu yang sangat langka di wilayah kering tersebut. Kabar penemuan ini menyebar dengan cepat dan menarik penambang dari seluruh dunia untuk mencoba peruntungan. Ketertarikan terhadap opal pun semakin besar. Hingga hari ini, kisah dan mitos tentang batu ini masih menarik para petualang dan wisatawan. Namun bagaimana opal bisa terbentuk di tengah gurun Australia? Jawabannya ada di masa lalu. Sama seperti gurun Sahara yang dulu merupakan sabana hijau dengan sungai dan danau. Wilayah ini pernah tertutup oleh Laut Eromanga besar lebih dari 100 juta tahun lalu. Ketika laut tersebut menghilang, reaksi kimia antara air asam dan pasir kaya silika membentuk opal yang kini bernilai sangat tinggi. Batu-batu ini juga memiliki tempat khusus dalam mitologi. Kisah kuno menyebutkan bahwa membungkus opal dengan daun laurel segar dapat membuat seseorang tidak terlihat. Bagi masyarakat aborigin, ceritanya lebih bersifat spiritual. Mereka percaya bahwa pencipta dunia turun ke bumi melalui pelangi membawa pesan damai. Dan di tempat kakinya menyentuh tanah. Batu-batu menyerap warna pelangi dan berubah menjadi opal. Saat ini, Coober Pedy dikenal sebagai ibu kota opal dunia. Namun ketenarannya tidak hanya berasal dari batu berharga tersebut, melainkan juga dari sejarah, budaya, dan keunikannya. Coober Pedy adalah gambaran luar biasa dari dunia modern kita. Ini adalah tempat di mana kebutuhan melahirkan inovasi, kondisi ekstrem memicu solusi kreatif, dan komunitas yang beragam mampu berkembang di salah satu lingkungan paling menantang di bumi. Dari penemuan tak sengaja Willie Hutchison pada tahun 1915 hingga komunitas bawah tanah yang hidup saat ini, Coober Pedy menceritakan kisah ketahanan dan kemampuan manusia untuk beradaptasi. Kota ini telah berkembang dari perkemahan penambang kasar menjadi komunitas unik yang menawarkan pelajaran tentang kehidupan berkelanjutan, keberagaman budaya, dan penyesuaian terhadap alam. Seiring perubahan iklim,
terus membentuk ulang planet kita. Mungkin Kuberpedi menawarkan lebih dari sekadar keunikan. Mungkin kota ini memberikan gambaran tentang masa depan. Apakah kehidupan bawah tanah bisa menjadi solusi nyata bagi tantangan lingkungan manusia? Apakah kamu bersedia hidup di bawah tanah seperti warga Kuberpedi? Bagikan pendapatmu, dan mari kita diskusikan sejauh mana manusia mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrem. Kami selalu menantikan cerita dan tanggapan darimu. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Dukunganmu sangat berarti. Semoga keberuntungan selalu menyertaimu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.